Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV One di mana saja Anda berada, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dalam sebuah kitab Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, laula khamsa khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Awaluha al-qana'atu bil jahli wal khirsu 'ala dunya was-suhu bil fadli wal riya'u bil amal wal i'jabu bir ra'yi. Menjadi orang yang soleh. 5 perkara yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi orang yang soleh. Yang nomor 1 adalah al-qana'atu bil jahli. Artinya merasa nyaman dengan kebodohannya. Merasa nyaman dengan pengetahuan agama yang terbatas. Orang seperti ini tidak akan mencapai derajat kesolehan. Disebabkan karena dia merasa sudah tidak kepingin belajar agama lagi. Merasa sudah cukup. Merasa sudah pinter. Sehingga dia tidak mau datang ke majelis taklim. Dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Bahkan sholat Jumat pun ketika khotib sedang berkhotbah, dia tidur. Kalaupun dia tidak tidur, sekarang ini banyak orang yang Jumatan masih sempet-sempetnya mendengarkan khotbah. Orang lain mendengarkan khotbah, dia malah main HP. Kenapa? Merasa dirinya sudah pinter. Nah, akibat dia tidak mau belajar, akibat dirinya sudah nyaman dengan kebodohannya, akibat dia tidak mau lagi ngaji, sombong yang ada dalam dirinya, mudah menyalahkan orang lain. Bahkan belakangan banyak orang yang dengan kapasitas ilmu yang sangat bodoh, tapi berani mengkafirkan orang lain, berani menghujat ulama, berani menghujat habaib. Orang seperti ini nggak akan bisa menjadi orang soleh. Kenapa? Merasa dirinya sudah cukup ilmu, merasa dirinya sudah pinter, merasa dirinya sudah tahu agama, sehingga dia tidak mau menambah agama lagi. Kadang-kadang ngandelin hanya membuka dari internet, hanya buka dari media sosial, sehingga dia tiru apa yang di media sosial tersebut. Padahal bukan dilarang orang belajar dari internet, silahkan. Tidak dilarang orang belajar dari media sosial, silahkan. Tetapi tetap yang lebih utama adalah multaqo, ketemu dengan guru, ketemu dengan orang alim, ketemu dengan ulama. Kenapa? Sebab kalau di media sosial belum tentu kita bisa konfirmasi ketika kita tidak paham dengan apa yang dijelaskan dalam media sosial tersebut. Tapi kalau kita multaqo, kita berhadapan dengan guru langsung, maka ketika kita tidak paham kita bisa bertanya langsung. Inilah penyakitnya orang zaman sekarang. Merasa dirinya hanya dengan membuka internet dia bisa paham, sehingga tidak mau lagi dia datang ke majelis taklim. Dia tidak mau lagi datang untuk mendengarkan khutbah Jumat, nggak mau lagi datang untuk ngaji dengan para ulama. Terbatas ilmu itulah yang membuat orang tersebut nggak bisa jadi orang soleh. Yang pertama. Yang kedua, penyebab orang tidak bisa mencapai level kesolehan karena al-khirsu 'ala dunya, rakus terhadap dunia. Bahwa Kanjeng Nabi lebih suka kepada umatnya yang kuat daripada umatnya yang lemah, betul. bahwa Kanjeng Nabi lebih suka kepada umatnya yang mapan daripada umatnya yang miskin.
bahwa Kanjeng Nabi lebih suka kepada umatnya yang giat bekerja daripada umatnya yang bermalas-malasan. Betul. Tetapi batasan orang yang membedakan antara dia semangat bekerja dengan orang yang khirsu 'alad dunya, itu jelas. Kita boleh kerja sungsang sundel jungkir balik sehari semalam bekerja mencari harta. It's okay, no problem. Dan itu bagus. Tapi ketika batasan di mana kita tahu yang kita garap adalah sesuatu yang subhat, apalagi sesuatu yang haram, maka tinggalkan. Bedanya orang giat bekerja dengan orang yang rakus terhadap dunia di sini, saudara. Kita bekerja siang dan malam, sungsang sundel jungkir balik demi anak istri di rumah, karena naluri seorang laki-laki, naluri kepala rumah tangga yang ada di otaknya 90% bagaimana istriku bahagia, bagaimana anakku sejahtera, bagaimana aku bisa memberikan rumah yang bagus buat anak istriku. Itu nyaris semua kepala rumah tangga seperti itu. Tetapi jangan lupa ada batasan. Ketika kita sungsang sundel kerja keras, kita banting tulang, bagus. Tapi ketika kita tahu yang kita cari itu ternyata sesuatu yang subhat, yang kita cari itu ternyata sesuatu yang haram, maka kita tinggalkan. Kalau kita sudah tahu itu subhat, kita makan juga. Kita tahu itu haram, kita makan juga. Kita tahu itu duit rakyat, kita korupsi juga. Itu namanya rakus terhadap dunia, bukan kerja keras. Dari sini awal kenapa istri susah diatur. Dari sini awal kenapa anak jauh dari agama. Karena kita cekokin dengan makan makanan haram. Karena ma nabata minal haram yamilu ilal haram. Sesuatu yang tumbuh dari makan makanan yang haram, maka dia akan cenderung berbuat yang haram. Sering kita menyalahkan anak kita, kenapa anak kita susah untuk menjalankan sholat. Kenapa anak kita nggak mau puasa Ramadan. Kita nggak introspeksi diri. Selama ini istri kita kasih makan apa? Selama ini anak kita kasih makan apa? Halal atau haram? Nah, kalau sudah makan makanan haram yang Anda makan, makanan haram yang diberikan kepada istri, makanan haram yang diberikan kepada anak, maka makan makanan haram ini yang menghalangi kita, istri kita, anak kita untuk menjadi orang yang soleh. Karena itu silahkan bekerja keras, silahkan sungsang sundel cari harta. Tapi ketika Anda dengan mencari harta tersebut sudah mampu meninggalkan sholat, berarti Anda sudah hubbud dunia, sudah rakus terhadap dunia. Ketika kita melakukan pekerjaan, kita kerja keras, sungsang sundel kita lakukan, lalu kita tahu itu adalah duit rakyat, lalu kita makan juga, kita berikan ke anak istri kita, maka jangan mimpi anak istri kita dan diri kita akan menjadi orang yang soleh. Semakin hari makanan yang haram tersebut membawa kita kepingin melakukan maksiat. Semakin hari makanan yang kita berikan ke anak istri kita yang berupa haram itu membuat anak kita semakin jauh kepada Allah. Penyakit seseorang gak bisa mendapatkan derajat kesolehan adalah karena khirsu 'alad dunya. Apa itu? Rakus terhadap dunia. Padahal kita tahu itu haram, masih kita makan. Kita tahu itu haram, kita kasih makan buat anak istri kita. Yang kedua itu, penyakit orang tidak bisa menjadi orang soleh karena rakus terhadap dunia. Dan ini tidak hanya kepada orang bodoh. Orang alim pun, orang pinter pun, kalau sudah berani makan makanan haram, gak akan bisa jadi orang soleh. Kenapa? Sekali lagi, ma nabata minal haram yamilu ilal haram. Sesuatu yang tumbuh dari makan makanan haram akan cenderung membawa orang tersebut menuju hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu tadi penyebab orang tidak mencapai derajat kesolehan yang nomor 2, karena makan makanan haram, rakus terhadap dunia. Yang nomor 3, orang yang tidak akan mencapai derajat kesolehan diakibatkan karena as-suhu bil fadli. Apa itu? Terlalu pelit dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Suhu itu pelit yang tidak sembarang pelit. Kalau al-bakhil
pelit kepada orang lain. Tapi suhu ini lebih pelit lagi. Bukan saja untuk orang lain, untuk diri sendiri aja dia pelit. Ada contoh dalam bermasyarakat, misalnya kita diajak untuk ke restoran. Mas, si wis mangan apa durung? Warga ora durung tak jak mangan ning warung Padang kowe. Ora wis wis wareg. Tak bayari. Wong tak bayari yang gelem. Sudah makan belum? Kalau belum makan saya ajak makan ke restoran. Enggak, saya sudah kenyang. Saya yang bayarin. Oh, kalau ente yang bayarin saya mau. Nah, itu kebangetan pelit itu. Tetapi yang dimaksud bukan seperti itu. Pelit terhadap diri sendiri itu sebenarnya adalah pelit ketika kita bersedekah. Pelit ketika kita ditunjukkan kotak amal, ketika kita sholat Jumat ada kaleng berjalan. Imam sedang khotbah, kadang-kadang takmir masjid sudah ada kotak amal diedarkan. Yang dimasukin malah yang recehan 500 perak. Akhirnya suara kaleng sama suara khotibnya gedean, suara kalengnya kelunting. Itu pun kadang-kadang masih nggak mau. Padahal orang yang sedekah, orang yang amal jariah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Karena menurut kebanyakan ulama, orang itu kalau sudah mati, menjelang mati pun kebanyakan yang disesali adalah karena dia belum sempat banyak berinfak, belum banyak bersedekah. Akhirnya dia menyesal dan memohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku sebentar saja, niscaya aku akan banyak berinfak, bersedekah, dan aku menjadi orang yang soleh. Tapi sudah terlambat. Saat itu sudah tidak ada lagi waktu untuk mengundurkan. Padahal harta yang hakiki, harta yang milik kita, itu harta yang sudah kita belanjakan, saudara. Kalau harta yang belum kita belanjakan, itu belum tentu milik kita. Harta yang sudah kita belikan makan, harta yang sudah kita sedekahkan, itu hakikatnya yang milik kita. Rumah yang sampean beli itu belum tentu milik kita. Mobil yang ente beli itu belum tentu milik ente. Kenapa? Begitu mati, maka harta itu bukan lagi milik kamu. Milik siapa? Milik ahli warismu. Nah, ahli waris itu belum tentu akan ingat kepada kita saat kita sudah mati. Masih beruntung kita, misalnya kita mati, kita meninggalkan rumah yang bagus, kita meninggalkan mobil yang banyak, lalu kita mati. Belum tentu istri nanti akan ingat kepada kita. Belum tentu istri akan sedekah yang pahalanya untuk kita. Belum tentu istri akan membaca banyak doa untuk kita. Apalagi kalau kemudian kita mati, nggak lama kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki yang lebih muda. Di zaman sekarang banyak laki-laki yang lebih baik menikah sama janda kaya daripada harus sungsang sundel nyari gadis, entar nyari harta lebih susah lagi. Banyak sekarang laki-laki itu lebih memilih janda kaya. Kenapa? Begitu menikah sudah punya harta. Sebut sungsang sundel, semuanya menjadi ahli waris. Sebut sungsang sundel, semuanya menjadi ahli waris yang punya. Semuanya menjadi ahli waris yang punya istri, punya anak. Anak pun kalau tidak dibekali dengan ilmu yang manfaat, dia tidak akan ingat kepada ayahnya yang telah mati. Karena itu saudara-saudaraku sekalian, pemirsa TV One di mana saja Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita masih hidup, kalau kita kepingin menjadi orang yang soleh dan saat kita mati tidak menyesal, mulai sekarang sisihkan sebagian dari hartamu, berikan ke kotak amal, berikan sebagai amal jariah. Supaya apa? Saat kita mati nanti, ada bekal yang akan kita bawa mati. Ketika itu maka kita masuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Yang nomor 3, penyakit orang soleh itu adalah terlalu pelit di atas kelebihan harta yang kita miliki. Yang nomor 4, wariya'u bil amal. Pamer dengan amal yang kita berikan. Apa saja, baik itu amal yang berupa qauliyah, amal yang berupa fi'liyah, amal yang berupa maliyah. Ketika itu diniatkan untuk pamer, untuk riya,
maka tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita pura-pura ngomong baik, ngomong sopan, tapi kalau batinnya hanya berniat pamer, maka tidak berupa ibadah. Senyum pun, yang di dalam Islam senyum itu merupakan ibadah. Kalau senyumnya hanya karena pamer, itu tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan pamer itu termasuk syirkul khafi, syirik kecil. Kenapa? Seakan-akan dia merasa hebat, dia tidak sadar bahwa kehebatan itu Allah yang berikan. Jadi orang yang pamer dalam beramal itu nggak akan mencapai derajat kesolehan. Meskipun kadang-kadang berupa indikasi, berupa isyarah. Misalnya dia mengatakan kepada takmir masjid, "Mas, ini saya sedekah 10 juta. Nanti nggak usah disiarkan kalau itu sedekah dari saya. Sebut saja, ini sedekah 10 juta rupiah dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, yang rumahnya di depan masjid nomor A16." Itu sama juga bohong. Artinya orang juga tahu itu rumahnya siapa. Itu sudah termasuk pamer. Karena itu saudara-saudara sekalian, orang yang berbuat pamer tidak akan mendapatkan derajat kesolehan. Kenapa? Karena ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semata-mata hanya karena kepingin dipuji oleh orang lain. Hindari pamer, hindari riya. Jadi orang yang mencapai derajat kesolehan itu akan sirna, akan sia-sia kalau amal yang dia berikan itu hanya semata-mata karena manusia, bukan karena Allah. Jadi harus ikhlas. Gitu. Yang nomor 4, penyebab hilangnya kesolehan manusia disebabkan karena al-i'jabu birra'yi. Sombong, ujub terhadap diri sendiri. Ujub itu apa sih? Ujub itu bangga, merasa bangga pada dirinya sendiri. Di dalam hati saja nggak boleh, apalagi terucap. Di dalam hati misalnya, gue heran ya, asal saya keluar hujan berhenti, asal saya berjalan hujan berhenti. Gue heran sama diri saya. Asal saya kepingin, pasti saya dapatkan. Saya heran terhadap diri saya sendiri. Asal saya berdiri, pasti orang semuanya akan cium tangan sama saya. Ujub terhadap diri sendiri itu penyebab orang tidak bisa mencapai derajat kesolehan. 5 macam penyakit kesolehan seseorang ini harus kita antisipasi. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Ingat, yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Nyaman terhadap kebodohannya sehingga tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau ke majelis taklim, tidak mau mendengarkan khutbah Jumat, bahkan tidak mau datang ke ulama. Yang nomor 2, al-khirsu 'ala dunya. Rakus terhadap dunia, mencari harta tanpa mau memilih dan memilah. Asalkan ada kesempatan, dia makan. Asalkan ada kesempatan, dia ambil, tanpa mempertimbangkan lagi ini halal apa ini haram. Kerja keras wajib, tapi ketika sudah memisahkan ini halal, ini haram, maka saat itu nurani kita harus bicara. Ketika halal, raih. Ketika haram, tinggalkan. Yang ketiga, terlalu pelit, suhu bil fadli. Pelit, gak mau sedekah. Pelit, gak mau bantu orang lain. Pelit, gak mau berbuat baik. Padahal hidup kita di dunia ini, salah satu ulama berpendapat, kata Kanjeng Nabi, umur umatku itu tidak akan jauh dari umurku. Pasti. Kalau umurnya Kanjeng Nabi 63 tahun, berarti umur umatnya tidak lebih dari itu. Sekarang ini orang berumur 150 tahun itu sudah sangat tua. Jadi kita ingat bahwa umur kita ini ada batasnya. Apalagi yang sudah usianya sudah
40 tahun. Kata Kanjeng Nabi, man atat alaihi arba'ina sanah walam yaghlib khairuhu syarrah falyatahajjar ilan nar. Barang siapa yang dikasih umur sudah sampai 40 tahun tapi kebaikannya nggak mampu mengalahkan keburukannya, lemparkan saja ke neraka. Artinya apa? Umur 40 tahun itu sudah warning. Karena itu harus siap-siap. Perbanyak amal ibadah, perbanyak kebaikan, perbanyak sedekah, perbanyak amal jariah, supaya saat kita mati kita punya bekal menghadapi alam akhirat. Yang ketiga, yang keempat, ar-riya'u bil amal. Sudah tua, ketika beramal jangan pamer, jangan riya. Sebab sebesar apapun amal yang engkau lakukan, kalau masih ada unsur pamer, berarti ibadahmu, amalmu bukan kepada Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Kalau amal ibadah bukan untuk Allah, berarti riya dan sia-sia, gak ada manfaatnya. Yang kelima, al-i'jabu birra'i. Jangan ujub. Ketika Allah memberikan kelebihan kepada kita, sesungguhnya itu adalah Allah yang memberikan kelebihan. Enggak usah engkau puji-puji dirimu sendiri, enggak usah engkau puja-puja dirimu sendiri. Karena ketika engkau puja-puja dirimu sendiri, jangankan engkau keluarkan lewat kataan, hatimu berbicara, hatimu heran, hatimu menyanjung-nyanjung dirimu sendiri, itu sudah ujub. Dan kalau orang sudah ujub, jangan bermimpi akan mencapai derajat kesolehan. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 5 hal yang merusak kesolehan manusia, dan Allah takdirkan semuanya menjadi orang yang soleh. Ingat, ketika Nabi Mi'raj dulu, Nabi didoakan oleh Allah. Kata Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai Nabi, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi tidak langsung mengaminkan doa tersebut, karena Nabi kepingin yang berkah, yang selamat bukan hanya Nabi, tetapi mendoakan juga umatnya. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera untuk kami semua dan hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh itu akan mendapatkan surga, karena surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan semuanya kita menjadi orang yang soleh di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin al-kamilin waj'alna min ibadikal muslimin as-salihin waj'alna min ibadikal muhsinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.